Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyajikan video praktek perhitungan zakat menurut jumhur ulama. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Intan Ananda Mardianto dengan NIM 102. Yang kedua, saya sendiri Aisyah Khatulistiawati dengan NIM 103. Dan yang terakhir adalah Hapsari Anissa Kurniawati dengan NIM 104. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, zakat fitrah dan yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah atau zakat al-fit adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut ukuran tertentu bila terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan syara. Selanjutnya, penjelasan mengenai zakat fitrah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 soh kurma atau 1 soh gandum bagi setiap hamba sahaya atau budak maupun yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun dewasa dari kaum muslim. Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Zakat fitrah harus dikeluarkan berupa makanan pokok. Oleh karena itu, zakat fitrah di Indonesia adalah setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Kenapa beras? Karena makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Jadi, zakat fitrah itu menyesuaikan makanan masyarakat setempat. Jikalau makanan masyarakat setempat tersebut adalah gandum, maka zakat yang dikeluarkan harus setara dengan gandum. Kemudian, nisab tersebut berlaku untuk setiap jiwa, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Syekh Yusuf Qadrawi menjelaskan bahwa 1 soh dapat digantikan dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai zakat mal atau zakat harta. Terdapat syarat-syarat suatu harta dikenai zakat mal. Yang pertama, harta tersebut berkepemilikan penuh. Yang kedua, harta tersebut halal secara syariat. Yang ketiga, harta tersebut bersifat berkembang atau produktif. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai nisab. Nisab artinya batas minimal dikenakan harta. Jika zakat fitrah nisabnya sama, maka zakat mal memiliki nisab yang berbeda-beda tergantung harta benda yang dimilikinya. Syarat yang kelima adalah harta tersebut dimiliki selama 1 tahun atau haul atau dapat dizakati ketika masa panen. Ada beberapa jenis zakat mal, yaitu zakat hasil pertambangan, zakat hasil pertanian, zakat profesi, zakat peternakan, perak, emas, dan lain-lainnya. Masing-masing jenis zakat ini memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri-sendiri. Berikut adalah tabel perhitungan zakat mal atau zakat harta. Jenis zakat mal yang pertama adalah zakat penghasilan dengan nisab setara dengan emas 85 gram atau perak 595 gram. Haulnya 1 tahun, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%, perhitungannya adalah penghasilan bersih dikali dengan 2,5%. Kemudian jenis yang kedua adalah zakat perdagangan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas, haulnya 1 tahun, kadar zakat yang dikeluarkan 2,5%, perhitungannya adalah modal yang diputar ditambah dengan laba ditambah dengan piutang lancar dikurangi dengan hasil penjumlahan antara hutang jatuh tempo ditambah dengan kerugian, kemudian dikali dengan 2,5%. Jenis yang ketiga adalah zakat emas dan zakat perak. Zakat emas nisabnya adalah 85 gram, zakat perak adalah nisabnya 595 gram. Haulnya 1 tahun, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Kemudian perhitungannya adalah emas atau perak yang dimiliki dikurangi emas atau perak yang dipakai, kemudian dikali dengan 2,5%. Jenis zakat yang keempat adalah zakat pertanian. Nisabnya adalah 542 kg beras atau beberapa ulama berpendapat bahwa setara dengan 653 kg gandum. Haulnya adalah saat panen. Kadarnya adalah 10% jika dialiri hujan atau mata air dan 5% jika dialiri dengan irigasi. Perhitungannya adalah 10% dikali hasil panen atau 5% dikali hasil panen berdasarkan kadarnya. Kemudian jenis zakat yang kelima adalah zakat tabungan, setara dengan 85 gram emas, haulnya 1 tahun, kadar zakat yang dikeluari 2,5%, perhitungannya adalah saldo akhir dikurangi dengan bunga, kemudian dikali dengan 2,5%. Kemudian jenis zakat yang terakhir adalah zakat saham. Nisabnya adalah setara dengan 85 gram emas, haulnya 1 tahun, kadarnya adalah 2,5%. Perhitungannya, harta yang tersimpan selama 1 tahun dikali 2,5%. Kemudian ada beberapa yang belum ada pada tabel. Contohnya yang pertama adalah rikas atau barang temuan. Haulnya adalah saat barang tersebut diperoleh serta nisabnya adalah setara dengan 85 gram emas,
Kemudian kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 20%. Berikut adalah penjelasan mengenai zakat peternakan. Dapat dilihat tabel mengenai peternakan unta dan sapi. Contoh, jikalau seseorang beternak dan dalam setahun memperoleh jumlah unta yaitu 46-60, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3 ekor anak unta betina yang usianya lebih dari 3 tahun. Selanjutnya adalah tabel mengenai peternakan kuda dan kambing. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya adalah contoh perhitungan zakat mal. Yang pertama, Bapak Ali selama 1 tahun memiliki harta kekayaan berupa emas atau perak atau uang senilai 100 juta. Jika harga emas saat itu adalah 971.000 per gram, maka nisab zakat dan nominal pengeluaran zakat mal adalah sebesar. Yang pertama, cara untuk mengetahui nisab emas saat itu yaitu caranya adalah 85 gram emas dikali dengan harga emas saat itu. Dapat diperoleh 85 dikali dengan 971.000. Hasilnya adalah 82,53 juta. Dengan hasil nisab tersebut, maka Bapak Ali wajib untuk membayar zakat mal karena harta kekayaannya dalam setahun telah melebihi nisabnya. Kemudian, cara untuk mengetahui zakat mal yang harus dikeluarkan Bapak Ali adalah dengan cara 2,5% dikali 100 juta. Dapat diperoleh zakat mal yang harus dikeluarkan Bapak Ali adalah 2,5 juta per tahun. Berikut adalah contoh perhitungan zakat mal yang kedua. Seorang dokter berpenghasilan 150 juta per bulan dan kebutuhan biaya rutin per bulannya mencapai 30 juta. Pada saat itu, harga emas per gramnya adalah 1 juta. Maka zakat profesi yang wajib dikeluarkan dokter tersebut adalah: pertama, kita harus mencari penghasilan bersih per bulannya. Caranya, penghasilan dikurang dengan biaya kebutuhan rutin per bulannya, yaitu 150 juta dikurangi dengan 30 juta. Diperoleh hasilnya adalah 120 juta. Kemudian kita mencari penghasilan bersih per tahunnya. Caranya adalah penghasilan bersih per bulan dikali dengan 12 bulan, yaitu 120 juta dikali 12. Diperoleh hasilnya adalah 1.440 juta. Kemudian kita mencari nisab zakat penghasilan. Nisab zakat penghasilan itu setara dengan 85 gram emas. Maka kita peroleh adalah harga per gram dikali dengan 85, yaitu 1 juta dikali dengan 85. Diperoleh nisabnya adalah 85 juta. Maka disimpulkan bahwa dokter tersebut wajib mengeluarkan zakat mal pada tahun ini karena jumlah penghasilan per tahunnya telah mencapai nisab tersebut. Maka cara mengetahui zakat profesi yang wajib dikeluarkan dokter tersebut adalah jumlah penghasilan bersih per tahunnya yaitu 1.440 juta dikali dengan 2,5%. Diperoleh bahwa zakat profesinya adalah 36 juta per tahun. Itulah beberapa contoh perhitungan mengenai zakat mal. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan ketika jam perkuliahan fikih ibadah. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.